Assalamualaikum teman-teman, how your days? Gimana nih keadaan kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya ya. Nah teman-teman, kali ini aku mau bahas arti nama si Poppy. Jadi buat kalian yang lagi deket sama si Poppy atau mau incar si Poppy, terus mau tahu gimana sifat dan karakternya si Poppy, jangan lupa nonton video aku, terus jangan lupa share ke teman-teman kalian, terutama yang namanya si Poppy, terus jangan lupa juga buat share ke family, bestie, dan orang terdekat kalian. Biar apa? Biar mereka bisa tahu dan ikut merasakan perasaan kalian saat nonton video ini. Nah, aku juga mau ingetin teman-teman kalau video ini pure merupakan tebak-tebakan buat Darusam Channel. Jadi nanti kalau ada kesalahan atau kebenaran itu mohon dimaklumi dan jangan lupa tulis di kolom komentar seberapa relate video ini sama semua teman kalian mengenai nama si Poppy ini guys. Jadi aku mau bahas nih, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertamanya. Apa sih arti nama si Poppy? Jadi menurut The Sam Channel, Poppy itu tipe orang yang sangat sabar, teman-teman. Dia itu tipe orang yang sangat paham dan maklum karena dalam kehidupan ini pasti ada aja masalah atau ujian yang menimpa seseorang. Kayak itu masalah ekonomi, kesehatan, hubungan dengan pasangan maupun keluarga. Karena kan yang namanya kehidupan itu pasti nggak lepas yang namanya sama masalah ya. Namanya kita juga menjalani kehidupan. Kecil apapun itu pasti tetap dianggap masalah kan, tetap trouble. Tapi si Poppy ini dia tuh tipe orang yang sabar, dia tuh nggak gerasa gerusu gitu loh, kayak kalau ada masalah yang kayak langsung memuncak amarahnya, tapi dia lebih memilih sabar gitu loh. Bagus banget sih tipe orang yang sabar ini karena kan emang susah banget berusaha buat sabar itu. Terus si Poppy ini dia juga seseorang yang menggambarkan kepribadian yang lebih tenang, ikhlas untuk menghadapi masalah tertentu dan lebih memilih untuk mencari solusi yang paling tepat terhadap problem tersebut. Jadi dia bukan tipe orang yang terus-terusan berlarut-larut ke dalam masalah, tapi dia lebih mementingkan ke arah gimana problem itu supaya cepat selesai, bukan terus-terusan berlarut di dalam masalah tersebut. Nah, seorang Poppy ini juga tipe yang nggak akan mudah marah-marah atau stres saat menghadapi masalah tertentu. Karena basicnya nih, si Poppy ini dia tuh lebih sabar dan tenang gitu loh dalam menghadapi sesuatu. Dia itu lebih memilih diam daripada marah-marah dan berbicara yang berlebihan. Pasti kan pernah gak sih kayak ketemu orang kayak emang gampang banget tersulut emosi gitu loh, kayak dikit-dikit marah. Apalagi nih kalau kalian punya pasangan yang kayak emang ngambekan banget, sebenarnya itu susah banget sih ngadepin orang yang kayak gitu. Tapi kalau si Pop ini beda guys, dia tuh tipe orang yang kayak nggak mudah marah-marah, terus karena emang basic dia tuh sabar dan tenang, dia tuh lebih gimana ya, kalau ada trouble atau kayak ada masalah itu ya bukan fokus pada masalahnya, tapi dia lebih memikirkan gimana problemnya cepat selesai. Dan terus dia tuh kalau emang dia tuh nggak punya solusi, dia lebih memilih berdiam diri gitu loh, bukan yang berkoar-koar nggak penting. Nah, seorang yang bernama Poppy ini juga memiliki sifat kalem, teman-teman, di mana kepribadian dia ini biasanya memiliki aura yang menyenangkan. Sifat kalem dan feminimnya menampilkan kepribadian yang santai dan friendly gitu loh. Jadi kalau ngobrol sama si Poppy ini kayak berasa tenang, damai, karena dia bicara dengan lembut. Kan kayak kita nih pasti punya teman yang kalau ngomong rada-rada ngegas, tapi sometimes ngegas bukan berarti orang yang gak lembut loh. Bisa jadi itu cuma cara ngomongnya dia aja. Basically dia tetap orang baik, cuman ya emang cara cara dia ngomong aja yang bikin kita salah paham. Nah, kalau Poppy ini bukan cuma cara ngomongnya aja yang lembut, tenang, damai, tapi emang basicnya orang sabar, bener gak sih? Nah, si Poppy ini juga tipe orang yang memiliki sifat optimis karena dia itu menunjukkan upayanya yang nggak mudah banget menyerah dalam menghadapi masalah atau rintangan, terutama nih dalam menuju cita-cita dia atau harapan keinginan dia tuh supaya tercapai. Jadi bisa dibilang dia tuh tipe orang yang kayak udah punya planning, terus gimana caranya merealisasikan planning dia tersebut. Dia tuh punya sifat yang optimis, yakin banget sama planning yang dia buat, terus dia jalanin tiap hari gitu kan, berulang-ulang sampai cita-cita atau keinginan dia tercapai. Kayak dia meskipun gimana ya, dia tuh selalu punya dua opsi gitu loh. Kalau misalnya yang satu nggak cocok atau kayak lebih susah, dia pakai opsi yang lain. Pokoknya dia kayak udah nyiapin planning dan optimis banget sama planning-planning yang udah dia buat. Nah, seorang yang bernama Poppy ini, teman-teman, memiliki passion yang bernama very strong feeling, yang mana suatu kondisi perasaan semangat yang luar biasa ketika melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Jadi dia tuh memiliki hasrat dan perasaan yang excited banget ketika melakukan sesuatu, terutama nih yang berkaitan dengan hobinya. Jadi misalnya si Poppy ini orang yang suka menulis atau melukis misalnya. Jadi kalau misalnya dia dapat tugasnya dari dosen dia atau dari guru dia atau tugas sekolah atau tugas kerjaan dia yang berkaitan sama hobinya, dia tuh excited banget dan berusaha banget sebisa mungkin, sebagus mungkin bikin hasil yang sempurna.
karena dia emang excited gitu loh, tipe orang yang kalau ada yang berhubungan sama hobinya excited banget gitu loh. Nah, si Poppy ini juga orang yang selalu memberikan respon terhadap pasangannya. Hal-hal kecil yang diberikan pasangannya selalu direspon dengan cheerful. Misalnya nih pasangannya kayak nge-share kan beberapa video di medsos gitu, atau kayak mention dia di beberapa postingan. Nah, si Poppy ini selalu merespon hal tersebut. Terus dia kayak rela tuh scroll-scrollin dari atas. Kan mungkin aja kan kayak chatnya tenggelam atau kayak gimana gitu karena saking banyaknya dia nge-share, terus dia scroll ke atas terus ngasih respon satu-satu, meskipun kadang cuma ngasih respon emoticon doang. Itu menurut aku sudah effort banget sih ngerespon meskipun cuma emoticon, karena kan sometimes kita kayak males gitu loh, kayak nge-share kayak cuman ya udah scroll aja, lihat-lihat aja, nggak usah kasih react. Tapi kalau si Pop itu beda, dia tuh tipe orang yang kayak emang selalu menghargai banget apa yang pasangannya lakukan buat dia. Kayak contohnya aja dari hal-hal kecil seperti kayak postingan yang dimention ke dia, atau kayak pasangannya nge-share beberapa video, dia tetap kasih respon gitu lah meskipun emoticon doang. Gimana tuh buat kalian yang mau deketin si Poppy? Boleh lah jadi pertimbangan. Nah, si Poppy ini juga memiliki sisi sombong teman-teman di dalam dirinya, karena entah kenapa tuh kayak ada di saat-saat tertentu dia tuh kayak memandang sedikit rendah seseorang dan merasa dirinya lebih baik atau lebih good skill. Dan sometimes nih si Poppy itu bisa jadi besar kepala dan besar hati. Benar gak sih? Kadang kan kita emang kayak bisa punya sisi negatif ya. Dan mungkin nih tebakan Mendaru Sam Channel, sisi negatifnya si Poppy ini ya sometimes dia bisa jadi sombong. Karena emang bisa jadi karena dia tuh emang lebih good skill, cuman ya nggak seharusnya kan kita sombong. Ya lebih ke arah menghargai sesama aja, nggak yang harus merendahkan orang lain juga. Tapi mungkin nggak setiap kali ya, mungkin kayak emang lagi moodnya aja nggak bagus, atau kayak tergantung suasana lah intinya. Dan si Poppy ini guys, terkadang dia itu merasa sangat nggak nyaman banget sama situasi tertentu, padahal dia nggak tahu tuh alasannya apa. Terus dia ini kayak nuansa lebih ke arah pernah trauma gitu loh. Secara umum ya traumanya kayak bisa jadi gara-gara pacar dia, atau gara-gara sahabat dia yang nyakitin dia, atau keluarga yang gak harmonis, dan hal-hal lain yang termasuk kehilangan hewan peliharaan yang dia cintai. Karena kan kehilangan peliharaan itu emang benar-benar sakit gitu loh. Karena dia tuh termasuk anggota keluarga kan. Nah, si Poppy ini dia juga orang yang suka banget menghabiskan waktunya buat keluarganya. Dia suka banget family time, dan dia juga suka banget menghabiskan waktu untuk bermain-main dengan hewan peliharanya. Bener gak sih Poppy, kamu suka banget yang namanya bermain-main dengan hewan peliharaannya? Nah, si Poppy ini dia juga orang yang cenderung menggunakan perasaan daripada logika. Dimana logikanya itu akan berpengaruh dalam melihat dunia dan orang-orang di sekitarnya. Mulai dari berteman nih, kayak misalnya cari pasangan, dia tuh bukan mandang fisik atau materi, tapi lebih ke kepribadiannya. Jadi dia lebih cenderung memandang ke arah attitude, uh, dan dapat money atau yang lain. Jadi dia tuh emang pure bener-bener kayak lihat kelakuannya gitu loh. Emang bener-bener bisa ngejamin dia nggak, bisa mendidik dia nggak di masa depan, kayak nggak membiarkan dia melakukan hal-hal yang buruk atau nggak yang seharusnya dia lakukan. Ya bukan tipe orangnya kayak emang bener-bener mandang fisik sih, lebih ke arah kepribadian, karena kan emang kepribadian itu susah banget ya dicari. Gak emang mesti cocok sih, tapi emang gimana ya, nyaman gitu loh sama kita. Nah gitu, si Poppy ini juga tipe orang yang selalu mencoba mengerti pasangannya dan sangat berhati-hati ketika dia mau ngomong. Dia tuh kalau mau ngomong nih sama pasangannya, dia tuh kayak mikir dulu, pasangannya bakal tersinggung atau enggak ya. Sejauh itu guys, Poppy tuh mikirin, kayak nggak asal ceplos aja gitu loh. Terus Poppy ini juga tipe orang yang menyukai selera fashion yang mengarah ke rapi gitu. Terus pinky girl, kadang dia juga suka bergaya yang cukup dewasa gitu loh. Kalau aku tebak nih ya, Poppy ini cenderung suka style-style yang mengarah ke ibuan, bukan berarti emak-emak ya, tapi lebih ke arah kayak emang dewasa banget gitu loh, kayak ibu-ibu karir, ibu-ibu yang kayak emang soft dan sayang banget sama anak-anak gitu loh. Penampilannya rapi, enak banget dipandang. Nah, gimana guys menurut kalian pendapat aku mengenai arti nama si Poppy? Buat kalian yang udah nonton video ini, aku ucapin makasih banget, dan buat kalian yang udah subscribe, aku juga ucapin makasih. Buat kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa buat lihat pojokan bawah, di situ ada tulisan donasi sukarela, bener-bener terserah kalian. Nah, sampai di sini lagi guys pembahasan aku mengenai arti nama si Poppy. Wassalamualaikum teman-teman. Bye bye. See you next.